Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa 'abdika wa nabiyyika sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh di Masjid Nur Rahim Mayang Kentan yang saya muliakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan yang istimewa ini kita dibangunkan sama Allah SWT, disadarkan kembali oleh Allah SWT untuk melanjutkan hidup kita pada pagi hari ini, entah sampai kapan. Dan kita masih dapat beriman dan berislam. Ini nikmat yang paling utama. Afdalu ma u'tiya bil 'abdu fid dunya al-islam wa afdalu ma u'tiya bi fil akhirah ridwanullah azza wajalla. Seutama-utama nikmat yang Allah berikan kepada hambanya di dunia adalah Islam, dan seutama-utama nikmat yang Allah berikan kepada hambanya di akhirat adalah ridho Allah. Berarti di dunia ini alhamdulillah sampai detik ini kita masih mendapatkan kenikmatan yang paling besar, yaitu apa? Islam. Wong Islam kok kakean maksiat. Islam maksiat, kafir maksiat. Apik sing ndi, Pak? Ibarat ada dua faktor, Islam maksiat, kafir maksiat. Apik sing ndi, Pak? Ya apik sing Islam. Islam orang maksiat, kafir orang maksiat. Apik sing ndi, Pak? Ya apik sing Islam orang maksiat ya. Perbandingannya disamakan. Jangan kayak kata orang-orang yang di TikTok gitu loh, di netizen itu. Alah, ngakunya Islam nyatanya berbuat maksiat. Lah, Islam itu sudah nikmat sendiri. Masalah maksiat kalau nanti dia sadar, dia nanti akan bertobat. Kan gitu. Tapi kalau kafir maksiat, ya maksiat itu dianggap sesuatu yang tidak masalah bagi kita. Maksiat dianggap masalah. Maka mari kita bersyukur. Rakitung ngawak dhewe iki kakean kekurangane, tapi kita masih Islam. Allahumma amin. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini sesuai dengan judul yang sudah disebarluaskan, saya insya Allah akan kaji apa itu ruh, apa itu nyawa, apa itu nafas. An-nafas, dalam bahasa Arab nafas, an-nafas atau ar-ruh, bahasa Indonesianya nyawa, bahasa Indonesianya jiwa, bahasa Jawanya nyawa, sukmo. Saya akan kaji itu dari cara pandang Islam dan Barat. Barat itu maksudnya pripun toh? Barat itu apa? Jawa Barat itu maksudnya. Barat itu apa, Pak? Barat itu apa? Sumatera Barat? Apa Jawa Barat? Barat itu maksudnya, wah ini kajian-kajian orang kuliah nih, Pak. Barat itu maksudnya filsafatnya orang-orang Barat yang dikembangkan dulu di Romawi, di Yunani. Sekarang di Eropa, sekarang di Amerika, atau yang mengikuti polanya Amerika sama polanya Eropa.
filsafat barat. Nah, barat itu kayak gitu, bukan barat alun-alun barat sono atau bukan itu maksudnya, tapi barat dalam artian sekup yang lebih besar. Ngerti nih Pak ya? Waktu wasno barat ngendi ya jebule barat lawan kata timur, Jawa Timur kalau Jawa Barat kan repot saya. Ruh atau jiwa menurut orang-orang Islam, menurut kaum muslimin atau menurut Al-Quran dan Sunnah, serta perbandingannya dengan roh menurut filsafat barat, orang-orang barat, dalam tanda kutip kafir. Nah, ngomongnya gampang, orang kafir. Bapak Ibu sekalian, saya akan awali dengan sebuah sebuah cerita tentang video yang lagi viral. Wah, ini viral dan dilihat sama anak muda, anak Gen Z. Gen Z apa Gen Z? Nek Gen Z malah kayak Gen Z Pak ya. Gen Z, wah anak muda sekarang tuh cara berpikirnya nek orang ngati-ngati tenan nih, melok sing kaya ngene iki masalahnya. Melok sing penak-penak. Ora gelem mikir adoh. Ora gelem mikir sing selamat gitu. Tapi mikir sing penting opo enake. Kan zaman Gen Z seperti ini sekarang. Jadi ada seorang dokter, saya nggak mau sebut namanya, nanti saya disebut terkena UU ITE kan, repot saya. Ada seorang dokter ini namanya lagi. Dokter ini seorang ahli neurologi atau neuroscience. Neuroscience itu apa ya? Neuro. Jadi neuro itu kalau ada obat, kata-katanya neuro berarti obat saraf. Neuro itu saraf. Dia seorang ahli neurologi, saraf otak. Dokter ini ahli neurologi, ahli tentang persarafan, lebih fokus lagi ke saraf otak. Ngapunten nggih, ini sambil bertanya nggih. Manusia itu di dalam tubuhnya itu bisa dipelajari isinya apa aja. Ada darah, ada oksigennya, ada berbagai macam organ, ada jantung, ada liver, ada paru-paru, ada lambung, ya kan, ada usus, ada otot, ada tulang. Nah, gitu. Terus banyak sekali. Dokter itu memberikan pertanyaan begini, yang menggerakkan tulang itu siapa? Pak, Bu, panjenengan gadah tulang toh, Pak? Sama nggih, saya punya nggih, jenengan punya nggih. Tulang ini yang gerakkan siapa, Pak? Kalau menurut ilmu anatomi tubuh gitu, ilmu medis, tulang itu yang gerakkan siapa? Otot. Jadi kalau nggak ada otot nggak bisa gerak ya, Pak. Gini ini otot sini. Mata mau berkedip aja ada ototnya, tulang atau apapun atau otot bergerak. Ngerti nih Pak? Pertanyaannya, yang menggerakkan otot siapa? Atau apa? Kan ada otot kecil nih, otot yang gerakkan tulang. Ototnya yang gerakkan siapa, Pak? Kita bisa gini waktu sholat gitu. Bisa gini waktu sholat. Yang gerakkan otot siapa? Saraf. Pertanyaan lagi, siapa yang gerakkan saraf? Otak. Yang gerakkan otak? Saraf otak. Berarti ternyata antara saraf otot dengan saraf seluruh yang ada di tubuh ini kembali ke otak. Yang gerakkan otak saraf. Berarti kembali lagi ke saraf. Sekarang saya tanya, yang gerakkan saraf otak siapa? Yang gerakkan saraf otak siapa, Pak? Atau apa? Apa, Pak? Ruh. Oke, Bapak berani menjawab ruh, nanti boleh dikasih hadiah minum 2 botol, Pak. Jawaban Islam itu jawabannya orang Islam. Tapi menurut dokter ini, Pak, wah, syaraf otak sing gerakin ruh digolehi, Pak.
digoleki buktine, digoleki alate. Bener ora sih? Bener enggak sih kalau syaraf otak itu yang gerakkan roh? Bener enggak sih kalau syaraf-syaraf ini digerakkan oleh roh gitu? Akhirnya dicarilah pakai alat super canggih, buat alat untuk mendeteksi ada roh atau tidak. Akhirnya apa? Jawabannya apa? Tidak ada roh. Tidak ada roh kan? Apakah mata, telinga, lisan, peraba itu bisa menemukan roh? Tidak. Apakah akal itu bisa melogikakan roh atau jiwa? Jawabannya tidak. Akhirnya dia meneliti bertahun-tahun, boyo ratusan tahun. Jadi pemikiran bahwasanya roh itu tidak menggerakkan tubuh manusia, tidak menggerakkan syaraf manusia, itu sudah ada sejak tahun 1600-an. Berkembang ilmu modern di barat, mereka berani mengatakan tidak punya roh, tidak ada roh. Berarti manusia itu apa? Manusia itu hanya seonggokan daging ditambah dengan energi. Jadi manusia itu intinya hanya ada dua. Manusia itu di dalam dirinya ada dua, yaitu materi, yang kedua adalah energi. Materi itu ya ini, ya tulang, ya daging, ya otot, itu namanya materi. Ibarat ya fisik lah. Nah, ibarat fisik gitu aja. Manusia itu fisik atau materi, yang pertama. Yang kedua, materi itu isinya manusia itu isinya apa? Isinya adalah energi. Karena apa? Di dalam materi, di dalam tubuh manusia itu bergerak listrik, energi. Listrik itu bergeraknya gimana? Ya karena semuanya bergerak. Gerakan ini kemudian menghasilkan energi listrik yang kemudian membuat semuanya ikut bergerak. Lah kalau listrik ini kemudian berhenti, maka manusia itu akan berhenti. Tapi kemudian dia juga tidak mau mengatakan manusia itu mati. Manusia itu akan bermetamorfosa menjadi energi yang lain atau materi yang lain. Manusia akan menjadi energi yang lain atau materi yang lain. Ketika manusia itu mati, menurut bahasa kita mati, menurut mereka nggak mau mati. Menurut mereka nggak mau mati. Kenapa? Karena nggak punya roh. Kalau mati itu kan rohnya dicabut. Itu kan istilah mati dalam Islam. Istilah mati dalam Islam adalah manusia ada roh, rohnya dicabut, selesai. Tapi bagi filsafat barat tidak mau. Ini memang filsafat ekstrim ya di barat. Tapi filsafat yang ekstrim ini membuat mereka kemudian bergerak terus untuk kemudian menjadi ateis. Tidak percaya jiwa, tidak percaya Tuhan, tidak percaya malaikat, tidak percaya hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ateis. Ateis. Tidak ada teis, Tuhan, tidak ada ketuhanan. Tidak ada ketuhanan yang bersifat profan, bersifat gaib, itu enggak ada. Jadi seluruh alam raya ini sifatnya natural. Natural itu alami, bergerak sendiri, sak gelemi dewi. Bergerak sendiri sak gelemi dewi. Ya kayak manusia itu, begitu manusia itu mati menurut kita mati, menurut mereka berhenti, ya kan? Maka manusia itu akan berubah dari fisik yang seperti ini berubah menjadi belatung. Berarti berubah menjadi energi belatung. Belatung nanti dimakan cacing, cacing dimakan ayam, ayam dimakan singa, ayam dimakan harimau, ayam dimakan manusia. Terus begitu akan berputar. Jadi dia akan berputar. Nggak ada istilah kiamat. Nggak ada istilah kiamat. Nggak ada istilah akhirat menurut mereka. Kenapa? Karena mereka tidak percaya ada roh, gitu loh. Pertanyaannya singkat sekarang. Mereka tidak percaya roh itu logis nopo mboten? Masuk akal mboten? Masuk akal, Pak. Kenapa masuk akal? Karena mereka, ini kalau dalam ilmu filsafat ya, dalam ilmu filsafat Islam, kenapa mereka merasa nyaman, mereka merasa logis, masuk akal? Nyaman-nyaman saja. Kalau tidak percaya nyawa, kalau tidak percaya jiwa, mereka aman-aman saja. Kenapa?
Karena menurut Imam Ghazali, ini saya jawabannya langsung menggunakan jawaban Imam Ghazali. Imam Ghazali, ngapunten ya, sebentar ya. Ini kok yang ngaji filsafat Pak ya? Enggak apa-apa nggih? Enggak apa-apa nggih Pak ya? Ngaji filsafatnya setengah jam mawon nggih. Sesuk ngaji Quran Sunnah nggih. Wah, ini ngapunten nih. Wes pokoke filsafatnya sakniki mawon tok nggih. Halo. Oh, nek orang nyambung tak ganti Quran Sunnah. Weh. Nyambung ya? Wah, malah kayak ngomong apa gitu. Saya masalahnya pernah debat sama orang-orang ateis itu pernah. Orang dengan pemikiran ateis itu pernah. Ngeri pokoknya memang. Dan nyaman sekali mereka hidupnya. Kenapa mereka nyaman dengan pikiran ini? Nggak percaya nyawa, nggak percaya jiwa, nggak percaya malaikat, nggak percaya akhirat, nggak percaya Tuhan, nggak percaya Allah. Kenapa? Karena alat ukur kebenaran mereka cuma dua, Pak. Alat ukur kebenaran mereka cuma dua. Kata Imam Ghazali, ajhizatul ma'rifah. Ajhizatul ma'rifah, alat ukur untuk menegaskan kebenaran itu cuma dua. Di badan itu cuma dua. Apa itu yang pertama? Akal, logika. Yang kedua adalah panca indera. Akal, panca indera. Jadi kalau sesuatu yang dilihat itu tidak masuk akal, nggak benar. Kalau kamu mengatakan ada, tapi akalku, kata orang Barat, akal kita mengatakan tidak ada, berarti yang kamu katakan ada itu nggak ada sebenarnya, nggak masuk akal. Nah gitu, nggak benar. Ya sama kayak jiwa tadi. Coba bisa nggak? Jiwa itu ada dan dibuktikan secara logika. Ada nggak yang bisa menemukan akal secara yang bisa menemukan jiwa secara logika, secara akal? Nggak ada yang bisa, Pak. Mau orang Barat, mau orang Islam pun nggak ada yang bisa. Jutaan manusia ingin melihat nyawa dengan akalnya, dengan akal fikirnya, nggak akan ada yang bisa. Yang pertama, yang kedua dengan panca indera. Mereka melihat suatu kebenaran itu dengan apa? Panca indera. Akhirnya apa? Panca indera digunakan untuk melihat nyawa. Coba lihat, ada nyawa nggak? Warnanya opo? Coba didengar, suaranya kayak opo? Gitu. Coba lihat, bisa kamu raba nggak itu yang namanya nyawa? Nah gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka nggak akan mendapatkan itu, nggak akan. Maka dari itu ikhwati fillah, karena mereka alat ukur kebenarannya hanya dua, yaitu akal dan panca indera. Hal-hal yang persis seperti nyawa nggak akan bisa dinyatakan ada oleh mereka. Ngoten Pak. Berarti ini kesimpulan apa? Kesimpulan filosofis, kesimpulan filsafat. Dan Barat itu filsafatnya kayak gitu. Barat itu filsafatnya kayak gitu. Jadi ngapain sholat? Ngapain rukuk, ngapain sujud? Sujud kepada siapa? Kepada sesuatu yang tidak ada. Akal tidak menemukan dia ada, akal tidak menemukan Tuhan itu ada, panca indera juga tidak menemukan Tuhan itu ada. Udah selesai. Semuanya akan begitu. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah. Orang Barat itu menggunakan dua pola ini, makanya kemudian mereka salah gitu. Di mana letak kesalahannya? Nah, sekarang kalau orang menggunakan akal, orang kalau menggunakan panca indera tok untuk menjawab sebuah kebenaran, di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya di mana? Mereka tidak mengetahui bahwasanya akal dan panca indera itu terbatas. Mereka tidak mau mengakui keterbatasan. Padahal otak atau akal atau panca indera itu betul-betul terbatas. Tapi mereka nggak mau mengakui. Akal itu super luas, akal itu bebas katanya. Padahal terbatasnya minta ampun, sangat terbatas. Contohnya, saya punya istri, saya punya anak. Saat saya berangkat, istri saya lagi ngolah-ngolah di bagian belakang, sama anak saya sudah mulai siap-siap sholat subuh. Dan ada di sana. Ngapunten Pak,
Ngapunten nggih. Dengan menggunakan mata Bapak atau mata saya sekarang, bisa nggak ngelihat istri saya? Bisa nggak ngelihat istri saya? Nggak bisa. Kenapa? Terbatas kan? Tapi pertanyaannya, istri saya ada nggak? Ada kan? Istri saya ada, tapi saya nggak bisa ngelihat sekarang. Kenapa? Mata saya terbatas oleh dinding. Mata saya terbatas oleh jauhnya tempat. Seandainya dinding-dinding ini nggak ada seret, dia ada di rumah sana, jarak berapa kilometer mata saya bisa melihat? Nggak bisa kan? Wah, istri saya sedang sholat, alhamdulillah. Di mana tahunya? Kalau pakai CCTV bisa, kalau nggak pakai CCTV, ya nggak bisa melihat. Itu contoh keterbatasan akal dan juga panca indera. Ngapunten Pak, pertanyaan lain. Langit itu ada berapa? 7. Pernah lihat langit pertama? Warnanya apa? Warnanya apa? Biru. Kalau siang biru ya, kalau malam nggak ngerti warna ya. Nah, pernah lihat langit kedua? Pernah lihat langit ketiga? Pernah lihat langit ketujuh? Opo meneh. Kalau langit kedua aja nggak pernah dilihat, apalagi langit ketujuh. Pertanyaannya, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh itu nyata bukan? Nyata seperti langit pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat apa itu Pak? Ayat apa Pak? Ayat kursi. Berarti Allah punya kursi kan? Allah punya kursi. Masalah Allah ternyata mau duduk atau enggak itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Yang penting Allah menciptakan kursi. Kursinya Allah itu, makanya disebut ayat kursi. Kursinya Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi semuanya. Enggak ada apa-apanya itu. Langit, bumi semuanya itu enggak ada apa-apanya. Kecil banget. Kursi itu berada di mana? Kursi itu berada di arsy-nya Allah. Arsy itu apa? Arsy itu makhluk terbesar. Kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arsy-nya Allah itu di atas air. Arsy-nya yang begitu gagah, luar biasa, tidak ada celah. Itu diciptakan oleh Allah SWT di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Kursi itu hanya bagian kecil dari arsy itu. Padahal seluruh langit dan bumi dari kursinya Allah SWT itu nggak ada apa-apa. Sampai nih ada seorang ulama memberikan semacam semacam bayangan. Bayangannya gini, 7 langit itu persis seperti 7 pasir. 7 butir pasir. 7 butir pasir itu kayak apa Pak? Cilik banget ya. 7 butir pasir yang dibuang gitu, 7 butir pasirnya dibuang di tengah padang pasir yang begitu luas. Terus jenengan kon boleh pitung pasir mau. Kira-kira bisa nggak? Ya nggak bisa. Padang pasir yang begitu luas itu seperti arsy-nya Allah. Nah, seperti kursinya Allah SWT. Bukan arsy, seperti kursinya Allah SWT. Berarti kan cilik-cilik banget kan dibandingin karo kursinya Allah, sudah ngeri banget. Kursinya Allah itu hanya bagian kecil dari arsy-nya Allah SWT. Masya Allah. Itu arsy, itu kursi. Arsy sama kursi sakniki enten mboten? Halo. Arsy sama kursi sakniki enten mboten? Ada napa mboten enten? Ada. Nyata napa mboten? Nyata. Tapi pertanyaannya, panca indera bisa melihat enggak? Enggak bisa. Akal bisa menghitung itu tidak? Tidak bisa. Betapa lemahnya akal dan juga panca indera manusia. Itulah kenapa di dalam Islam ajhizatul ma'rifah, alat untuk mengukur kebenaran, alat untuk menetapkan kebenaran itu bukan cuma 2, tetapi berapa? 3. Yang pertama akal, benar.
Oke lah, akal tetap Allah SWT ciptakan buat kita. Akal disuruh digunakan untuk kita gunakan untuk berpikir. Benar. Yang kedua, panca indera. Islam juga mengakui kebenaran yang telah diberikan oleh Allah SWT lewat panca indera. Benar, tidak ada masalah. Tapi masalahnya adalah Barat tidak punya yang ketiga, sedangkan Islam menjadikan yang ketiga ini menjadi sesuatu yang paling utama. Apa yang ketiga ini? Alat ukur kebenaran dalam Islam apa? Yang ketiga, wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu itu Quran sama sunnah. Wahyu itu Quran sama sunnah. Quran sama sunnah akan memberitahu Anda sesuatu yang tidak diberitahu oleh akal dan juga oleh panca indera. Teko gitu aja, datang gitu aja ilmunya. Al-Quran memberitahu kepada kita ada nyawa loh. Jiwa itu kalau saat kamu tidur, jiwa itu diambil sama Allah SWT, dicengkeram oleh Allah SWT. Nanti kalau berkeinginan untuk mengembalikan nyawa itu kepada Anda, dikembalikan. Maka subuh-subuh awak diwetangi, karena nyawa dikembalikan sama Allah. Allah pegang nyawa itu. Itu ilmu tidak berasal dari logika, tidak berasal dari panca indera, tapi ilmu itu berasal dari Quran. Kan gitu. Ada alam barzakh, alam di mana ketika nyawa dicabut diletakkan oleh Allah di alam namanya alam barzakh. Kan gitu. Kumpulan orang-orang yang sudah diwafatkan, dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Itu kalau dicari dengan akal nggak akan ketemu. Mbok yo sampai akhir zaman nggak ketemu. Manusia manapun berkumpul dengan akal mereka, dengan panca indera mereka untuk melihat ada nggak alam barzakh, nggak akan bisa ketemu, Pak. Nggak akan bisa ketemu. Hari ini kata Rasulullah SAW, hari ini kata Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan al jannatu haqqun wan naru haqqun wal arsyu haqqun wal barzakhu haqqun. Jannah, surga itu hak, nyata, real. Neraka itu hak, real, nyata. Barzakh, alam barzakh itu hak, real, nyata. Arsy itu hak, real, nyata. Nyata. Sekarang kita tanya, surga itu gimana? Mata kita, otak kita nggak akan bisa menemukan. Nggak akan bisa menemukan. Dulu ada satu orang manusia yang begitu mulia, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat neraka, untuk melihat surga, untuk melihat berbagai macam alam di atas sana. Siapa manusia mulia ini? Siapa manusia mulia ini? Nabiullah Muhammad SAW. Kapan? Saat Isra Mi'raj. Isra, Allah membuat Nabi SAW berjalan dari Makkah ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam. Zaman semono nggak ada kereta api, Pak ya. Cepet banget. Set. Gitu kan. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ujung-ujungnya makhluk mentok sampai mentok sana. Kemudian Allah SWT memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dulu ada surga di sana, dulu ada neraka di sana. Satu-satunya manusia yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hal-hal seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW turun memberitahukan itu kepada seluruh manusia lewat Qur'annya, lewat sunnahnya. Maka kalau kemudian kita hanya mengandalkan akal sama kita mengandalkan panca indera untuk menetapkan kebenaran, apa yang terjadi? Ya awak dhewe padha karo wong barat, ateis. Ateis, Pak. Nggak mungkin orang barat mau sholat. Nggak mungkin. Karena apa? Mereka tidak percaya menyembah siapa yang sedang kita sholati tadi.
Kita sholatnya dia nyembah siapa? Dia nggak percaya akan hal itu. Kenapa nggak percaya? Tadi akalnya nggak sampai menemukan itu, panca inderanya nggak sampai menemukan itu. Padahal itu hanya bisa hanya bisa didapatkan kebenarannya kalau kita ngerti dan membaca Al-Quran serta Sunnah. Maka dari itu ikhwatifillah, kita harus hati-hati betul. Mohon maaf nih, bicara tentang banjir kan sama bicara dengan pengetahuan kan. Ilmu pengetahuan hari ini harus hati-hati. Apakah ilmu pengetahuan itu bersifat ateis atau tidak? Nyatanya ada nih, dokter ini ngaku dirinya muslim, tapi dia nggak percaya jiwa. Kok lucu temen. Berarti muslim yang ratau maca Quran, muslim yang ratau ngaji, muslim tapi belajarnya di barat, sehingga diambil semua yang ada di barat, lupa kalau kemusliman dia itu menuntut agar dia mempercayai Quran dan Sunnah. Karena dia tidak percaya Quran Sunnah, akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, ngomongnya muslim tapi ternyata ateis. Nah, hati-hati. Ikhwati fillah rahimakumullah. Panca indera itu Allah yang membuat. Panca indera manusia itu yang buat siapa? Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 78. An-Nahl 78. Apa kata Allah SWT? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah yang mengeluarkan kalian wahai manusia dari perut ibu kalian. Ketika kalian keluar dari perut ibu kalian, kalian tidak tahu apa-apa. Kalian tidak mengerti apa-apa. Krungu ora iso, Pak. Makanya dokter itu begitu anak keluar, ngerti kalau si bayi ini belum bisa melihat, belum bisa mendengar, ngerti. Bisa melihat, bisa mendengar tuh nanti. Beberapa hari, beberapa pekan setelah berjalan kehidupan dia di dunia itu. Dokter ngerti. Sing penting anak ki iso nangis sik. Nek ora iso nangis dijiwit. Cah cilik dijiwit mesake, ben nangis, nek ora nangis malah luwih mesake kan gitu nek dokter kan. Allah yang mengeluarkan kalian wahai manusia dari perut ibu kalian semuanya dalam kondisi Anda wahai manusia tidak mengerti apa-apa. Setelah itu apa yang terjadi? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Setelah itu Allah menciptakan untuk kamu pendengaran. Di kuping ra iso krungu, padha wae ra duwe pendengaran kan. Oh, kuping manci. Gitu nek wong Jawa mbiyen. Kuping manci nek ono. Oh, kuping kaya manci, kuping manci lah gitu. Ya duwe kuping ya ge ngrungokke kan gitu. Allah menciptakan telinga, Allah juga menciptakan pendengarannya. Setelah itu apa? Allah menciptakan untuk kalian mata, kemudian diciptakan juga penglihatannya. Allah juga menciptakan hati dan juga menciptakan rasanya. Itu Allah buat untuk Anda, untuk kita semua. Tujuannya apa sih? Dengan itu semua kita bisa membedakan mana hak, mana batil, mana ada, mana tidak ada. Dengan itu, artinya apa? Islam mengakomodir apa yang dibenarkan oleh panca indera, tidak menolak. Jadi Islam dengan Barat perbedaannya adalah apa? Wahyu. Islam dan Barat sama-sama menggunakan panca indera. Panca indera itu dipakai oleh Islam, dipakai juga oleh Barat. Itu yang pertama. Islam mengakui kebenaran yang diakui oleh panca indera. Yang pertama, surat An-Nahl ayat 78. Yang kedua apa? Akal. Islam juga mengakui apa yang dibenarkan oleh akal. Tidak menolak. Ketika akal berkata 1 tambah 1 2. Sejak zaman Nabi Muhammad 1 tambah 1 berapa, Pak? Ya 2. Hari ini 1 tambah 1 berapa? Ya 2. Besok akhir zaman akal juga akan mengatakan 1 tambah 1 adalah 2. Berarti Allah pun menegaskan akal juga dipakai di dalam Islam.
kebenaran yang ditentukan oleh akal itu benar menurut Islam, tidak ditentang. Kata Allah SWT di dalam surat Yunus ayat 16, afala taqilun, kowe iki jane mikir ora. Nah itu kan maksudnya, kamu gunakan akalmu enggak untuk berpikir ini. Artinya Allah meminta kita, setelah Allah menciptakan akal untuk kita, Allah meminta kita untuk menggunakannya berpikir. Begitu Pak. Berarti panca indera sama akal dua-duanya dipakai oleh Islam. Tapi Barat tidak mau yang ketiga. Apa itu? Wahyu. Sedangkan Islam, wahyu adalah alat ukur kebenaran yang paling utama. Paling utama. Ini yang ketiga. Surat An-Nisa ayat 113. An-Nisa ayat 113. Apa kata Allah SWT? Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kalian, kepada kamu wahai para manusia, Quran, Al-Quran, Alkitab, ya kan? Yang pertama, wal hikmah, dan sunnah. Quran dan sunnah, Alkitab itu Quran, Al-Hikmah itu sunnah. Quran dan sunnah ini akan memberitahukan kepada Anda sesuatu yang Anda tidak tahu. Quran dan sunnah ini akan memberitahu kepada Anda sesuatu yang akal manusia tidak bisa mencapainya, panca indera manusia tidak bisa mencapainya. Dikasih tahu aja. Ini berarti perbedaan kita dengan Barat. Barat tidak mau wahyu, kita pakai wahyu. Akhirnya apa? Ya, yang satu ateis, yang satu tidak ateis. Yang satu Islami, yang satu ateis. Yang satu sholat, yang satu nggak sholat. Dokter ini Pak, saya tuh gimana ya, masalahnya nggak punya TikTok juga ya, nggak bisa ketemu orang ini juga. Masalahnya saya pernah ketemu sama orang dengan tipe ini dulu ketika saya kuliah. Ketika saya kuliah itu saya ketemu dengan tipe orang seperti ini. Lah ini dokter ini ya Allah viral banget Pak, di TikTok manapun enek. FYP terus nggak tahu ditempatin jenengan. Karena terkadang FYP itu tergantung yang kita buka ya. Yang kita buka dangdutan ya sing metu dangdutan. Nah, yang kita buka tiap hari nyanyian apa, yang keluar ya nyanyian. Tergantung yang kita buka promnya apa ya. Dokter ini sampai mengatakan begini, ya Allah ya Rabbi, dasar manusia terlalu terlena sama agama. Wong loro kon sabar. Loro kok tiba-tiba disebut ujian. Sakit itu ujian. Padahal saya sering sekali mengatakan kepada jamaah semua kan, sakit itu ujian gitu kan, saya sering gitu kan. Ya aku kesindir no. Dia ngomong apa? Dia ngomong sakit kok ujian. Sakit itu karena syarafnya sedang tidak kuat. Syarafnya butuh asupan. Syarafnya butuh asupan yang kuat gitu loh. Sehingga nanti memunculkan berbagai macam antibodi di dalam tubuh. Antibodi di dalam tubuh ini bisa melawan bakteri, bisa melawan virus. Nek antibodinya itu berkurang atau bahkan hilang, ya virusnya masuk, bakterinya masuk, sakit. Sakit tuh kayak gitu itu. Sakit kok ujian lah gitu kan. Ini menurut saya betul-betul ateis. Betul-betul ateis. Dia menafikan bahwasanya di dalam sakit itu ada takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita juga percaya bahwasanya ada virus, ada bakteri. Kita percaya ada antibodi, kita percaya tubuh kita sedang lemah, kita ngerti. Tapi di luar itu kita juga percaya ini takdir Allah. Allah menggerakkan virus, Allah menggerakkan bakteri. Begitu loh. Allah menguji kita, saraf-saraf kita lemah. Allah menguji kita dengan antibodi kita lemah. Virusnya masuk. Itu kalau nggak ada takdir ya tidak jadi ujian. Jadi pikiran orang Islam itu, nek sering ngaji, dia nerimo, dia tawakal sama Allah SWT. Tapi kalau dia tidak ngaji ya ikut-ikutan orang Barat iki lho mau. Ikut-ikutan orang ini.
Jadinya apa? Ateis saya bilang. Itu masalah sakit Pak, masalah ujian, masalah sakit itu ujian. Sakit kok ujian? Sakit yo. Itu proses anatomi tubuh, itu proses tubuhnya lagi nggak sehat-sehat saja kok. Sakit kok ujian? Kalian itu loh mau-maunya saja menjadikan agama sebagai dogma. Waduh, ini pikiran orang sesat ini. Begitu. Dia tidak percaya adanya roh. Sekarang kita jawab, betul, akal kami juga tidak akan pernah sampai roh itu ada. Dia tidak percaya roh, betul, panca indera kami juga tidak akan sampai di mana roh itu ada. Tapi yang memberitahu kami bahwa roh itu ada adalah Allah. Dengan Quran, nafas atau jiwa itu terbagi menjadi 3 Pak. Saya yakin Bapak Ibu pernah ngerti nih. Soalnya saya sering bicara kemarin-kemarin. Jiwa itu ada berapa? 3. Jiwa kita masuk yang mana kita nggak ngerti. Tapi saya berharap jiwa kita masuk yang nomor 3 yang paling mulia. Allahumma amin. Jiwa pertama, roh pertama, nafas pertama adalah nafas an-nafsul ammaratu bisu, kata Allah. Jiwa yang setiap hari, setiap saat, setiap detik dia ngomong kepada si fisiknya yang dia tempati. Jiwa ini ngomong kepada fisiknya, moto, ayo dulu kayak lu sing enak-enak. Nah, akhirnya dulu apa sing elek-elek kan. Elek-elek kan enak. Ya kan gitu. Jiwanya malah buruk, lebih buruk daripada fisiknya. Namanya an-nafsul ammaratu bisu. Loh kok bisa jadi seperti itu? Ya karena jiwa itu sering kompromi sama setan. Sering berkompromi sama setan. Dia sering sekali mendengarkan setan. Kama talis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Setan-setan itu, setan-setan ya keturunan iblis gitu ya. Setan-setan keturunan iblis itu berbicara kepada manusia, manusia jadilah orang kafir. Akhirnya apa? Si manusia ini jadi kafir karena jiwanya sudah kafir. Akhirnya seluruh fisiknya dibuat kafir. Ketika manusia ini kafir, apa yang terjadi? Setan ngomong, hei manusia, hei menungso, aku bebas ya. Aku berlepas diri dari kamu. Aku sedang takut sama Allah. Allah itu maha besar. Nah gitu. Padahal manusia yang sudah kafir ini kan gara-gara setan mengkafirkan dia. Gara-gara diuju-uju setan. Gara-gara dibisiki setan untuk jadi orang kafir. Hanya kafir. Hari ini orang kafir melebihi iblis Pak, kalau mau tahu. Hari ini manusia yang kafir melebihi iblis. Loh kok bisa? Manusia yang kafir hari ini itu sampai ateis. Ateis ini apa? Gak percaya adanya Tuhan. Padahal iblis gak mungkin tidak percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena iblis pernah diajak ngomong sama Tuhan. Berarti iblis itu pernah diajak ngobrol sama Tuhan gitu. Allah SWT berkata, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kami perintahkan kepada seluruh penghuni langit, para malaikat, iblis, semuanya disuruh bersujud kepada Adam. Seluruh malaikat semuanya sujud kepada Adam. Iblis yang disuruh nggak mau. Maka iblis termasuk orang kafir. Tapi kafirnya iblis tidak sampai ateis. Ateis tidak menganggap adanya Tuhan. Iblis tidak sampai ke itu. Iblis tetap mengakui adanya Tuhan karena dia percaya dan dia pernah ngobrol, pernah diajak bicara sama Tuhan. Bukti yang lain kalau iblis pernah bicara sama Tuhan. Apa? Hei iblis, bukankah aku ini pernah ngomong sama kamu, pernah nyuruh kamu untuk sujud kepada Adam? Lah kenapa sih kamu gak mau sujud sama Adam? Apa jawaban iblis? Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, aku lebih baik daripada Adam. Ngapain aku sujud sama Adam? Kamu ciptakan aku dari api, sedangkan kamu ciptakan Adam dari tanah. Lah api karena tanah kan bagusan api. Wahai Allah, ngapain aku sujud sama tanah? Itu bukti kalau iblis pernah ngobrol sama Allah SWT itu.
disuruh sujud nggak mau sujud, bangkang, kafir dia. Tapi kafirnya iblis tidak sampai ateis. Lah manusia hari ini Pak, Allahu Akbar, kafirnya sampai menafikan Tuhan, kafirnya sampai meniadakan adanya Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ngeri. Maka dari itu ada jiwa model seperti itu. Islam mengatakan, Al-Quran mengatakan, Sunnah mengatakan ada model jiwa, model kayak gini nih. Mengatakan. Kedua Pak, model jiwa yang agak mending, namanya jiwa apa? An-nafsul lawwamah. Jiwa yang sukanya mencela. Jiwa ini sukanya mencela fisik. Mencela siapa? Mencela fisik, mencela tubuhnya. Moto, ngopo kok gunakan untuk melihat hal-hal yang buruk-buruk, tuh kan nyesel toh. Nah itu. Setiap kali ada perbuatan buruk nyesal, perbuatan buruk nyesal. Ngerti buruk itu buruk, tapi dia melakukannya dan tidak bisa berhenti. Akhirnya apa? Jiwanya mencela terus. Jangan mending toh, jiwa ini mencela fisik dari perbuatan buruk. Dibanding yang pertama, jiwanya malah nyuruh fisik untuk berbuat buruk. Gitu. Itu nomor 2, namanya an-nafsul lawwamah. Tertera di dalam surat Al-Qiyamah ayat 2. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, wis rampung Mas wayahe. Nomor 3 Pak. Semoga kita berada di sini. Nomor 3 ini. Apa itu? An-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang niku pripun? Cirinya banyak Pak. 10 lebih jiwa yang tenang itu cirinya. Tapi saya akan katakan 2 saja. Ciri jiwa yang tenang adalah jiwa itu kerasan dengan amalan soleh. Kerasan. Yang pertama. Yang kedua, jiwa itu emoh dengan perbuatan maksiat. Sholat seneng, nyaman, kerasan, orang kerasa suwe Pak. Itu namanya jiwa yang tenang. Mau sholat kok saiki sholat meneh, bahkan rindu untuk sholat. Itu namanya jiwa yang kerasan dengan amalan soleh. Jiwanya tenang. Kita ingin aku wis umroh. Alhamdulillah itu duit meneh, pengen umroh meneh. Kerasan dengan amalan soleh. Kita aku ingin wis nyai kowe duit yo, kok kowe iki rene neh to. Wis nyonya tak kei meneh. Sedekah. Kerasan dengan sedekah. Kerasan dengan amalan soleh, apapun Pak, kerasan. Itu ciri jiwa yang tenang pertama. Ciri jiwa tenang yang kedua adalah emoh dengan amalan buruk, jijik, apalagi melakukannya. Ngapunten Pak, jenengan perso ngapunten nggih, perso telek tikus, perso mboten? Nek deloke pripun deloke? Jijik, ngeten ya. Pernah megang telek tikus? Pernah betul? Ya emoh ndelok emoh apa meneh megang kan gitu kan. Persis dengan jiwa kita saat kita melihat sebuah kemaksiatan. Ngopo to jane iki kok dadak nyolong barang apa ya ora duwe akal nyolong elek. Nah ini kan. Kita tidak akan mendatangi pencurian. Kita tidak akan pernah melaksanakan pencurian. Karena apa? Sebelum melakukan pencurian itu kita sudah diberi rasa jijik. Moh gitu loh. Nah, artinya apa? Artinya adalah orang yang memiliki jiwa tenang itu cirinya itu. 1, dia kerasan dengan amalan soleh. 2, dia emoh dengan perbuatan maksiat. Ini dikatakan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Quran maupun di dalam Sunnah. Ada model-model jiwa itu. Jiwa itu ada 3 macam-macamnya. Kalau para ulama kemudian menyampaikan tingkatannya ada 7. Jiwa itu macamnya 3, tingkatannya 7. Lah yang kayak gini nih nggak mungkin loh di barat dipelajari. Gak peduli karena mereka tidak percaya ada jiwa kan gitu. Maka luar biasa. Maka dari itu ikhwatifillah, 3 jiwa ini ada di dalam Quran, kita pelajari dan kita menjadi seorang muslim yang utuh. Dalam berpikir dia akal tetap dipakai, panca indera ya tetap dipakai, ini kan Al-Quran dan Sunnah memayungi semuanya. Ustadz, aku nggak terlalu senang sama sains umpamanya.
Ya ngaji Quran ya ora masalah. Ngaji Quran ya malah selamat kok. Tidak ada istilah ngaji Quran tidak selamat. Tetap selamat. Karena apa yang diberitahu oleh Quran dan Sunnah itu di atas akal, di atas panca indera, jauh sekali. Jauh sekali. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Inilah kenapa kemudian roh di dalam Islam dan roh menurut filsafat barat itu berbeda jauh. Ya karena cara menekankan kebenarannya juga berbeda. Mereka pakai 2 unsur, kita pakai 3 unsur. Demikian, semoga ngaji filsafat ini cukup kali ini saja. Soalnya rada-rada membingungkan, ngoten nggih. Sesuk nek awak dhewe ngaji Quran sunah selamat ngoten wae ya. Wis filsafatnya tinggal Pak, itu untuk orang-orang kuliah aja. Tapi semoga teman-teman kita, anak-anak kita yang kuliah juga selamat dari filsafat barat itu. Karena mengerikan Pak, ini terjadi untuk semua ilmu pengetahuan yang ada. Rata-rata ilmu pengetahuan yang hari ini berkembang itu menafikan adanya Tuhan. Alat ukur kebenarannya hanya 2, tidak 3. Itu kita harus betul-betul mawas diri, hati-hati. Maka wajar kalau banyak orang belajar filsafat kafir. Ya karena polanya hanya 2 tadi. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah bulan-bulan depan kita akan ketemu lagi dan kita bahas hal-hal yang lain insya Allah. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.